Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sofi Salsabila dengan NIM 20101160 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya tulis yang berjudul Satelit TRMM dan GPM untuk Pengamatan Curah Hujan. Latar belakang dalam memulai penelitian ini adalah susahnya mendapatkan data curah hujan dengan real time. Selanjutnya sebagai prediksi dan antisipasi bencana akibat curah hujan. Lalu belum adanya validasi data terhadap kondisi yang sebenarnya. Jadi saat ini itu sangat sulit untuk mendapatkan data curah hujan secara real time. Paling nggak menggunakan data yang tersebar atau misal dari berita atau website dan yang lainnya. Lalu untuk prediksi bencana hujan akibat curah hujan yang tinggi itu kan terkadang ada banjir, ada tanah longsor dan yang lainnya itu disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi sehingga untuk memprediksi adanya bencana tersebut karena kekurangan data akhirnya tidak ada data prediksi yang tersajikan. Lalu setelah misalnya ada data yang didapatkan, namun validasi datanya terhadap kondisi yang sebenarnya itu kurang. Jadi di sini sekalian memvalidasi data yang diperoleh oleh satelit TRMM dan GPM. Selanjutnya rumusan masalah yang saya tulis yaitu bagaimana membandingkan data curah hujan pada satelit TRMM dan GPM. Lalu bagaimana cara memvalidasi data satelit dengan kondisi nyata. Lalu bagaimana melakukan pengukuran hidrologi pada wilayah Kuranji. Karena objek yang saya tentukan yaitu di daerah Kuranji. Mengapa perlu dibandingkan antara satelit TRMM dan GPM? Karena masing-masing perangkat satelit itu memiliki akurasinya masing-masing. Jadi di sini dibandingkan untuk mengetahui satelit mana yang lebih baik untuk mendeteksi curah hujan. Lalu bagaimana cara memvalidasi data satelit dengan kondisi nyata? Setelah data satelit didapatkan, otomatis kita perlu untuk memvalidasinya. Satelit ini sudah mendeteksi data bahwasannya curah hujan di daerah Kuranji itu seperti ini. Apakah data tersebut benar ataukah tidak? Itu akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Next, tinjauan teori. Pada penelitian selanjutnya telah mengonfirmasi keabsahan data curah hujan yang diamati melalui satelit TRMM 3B42RT. Kesimpulannya adalah bahwa pada curah hujan yang diperoleh dari satelit TRMM secara signifikan mencerminkan data curah hujan yang diamati di Indonesia. Dari Maimun et al. Tahun 2014. Pada temuan ini konsisten dengan sebuah studi yang meneliti penggunaan data satelit TRMM 3B42 versi 7 untuk menganalisis pola dan intensitas hujan. Studi tersebut menemukan korelasi yang signifikan antara data satelit TRMM dan pengamatan di Kolaka sebesar 0,93. Jadi pada penelitian Maimun pada tahun 2014 ini, satelit TRMM berhasil mendapatkan data yang mencerminkan curah hujan pada di Indonesia. Lalu pada jurnal Satria WD dan Koirunada pada tahun 2022 mendapatkan data pada satelit TRMM 3B42 V7 itu dapat menganalisis pola intensitas curah hujan pada suatu daerah. Lalu pada slide selanjutnya yaitu ada data observasi dan data stasiun, di mana data observasi
ini yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara data satelit TRMM dan data pengamatan stasiun yang sudah dikoreksi. Dari prosedur verifikasi diketahui bahwa kedua set data di stasiun Batu Busuk memiliki korelasi sebesar 92,38%, di mana nilai ini hampir mendekati 100% kondisi nyata. Dengan tampilan grafik seperti yang di bawahnya. Lalu pada data stasiun yaitu hubungan antara satelit GPM, IMER-GF, dan data stasiun pengamatan yang telah dikoreksi ditunjukkan pada gambar di bawah, di mana stasiun Gunung Nago memiliki korelasi tertinggi yaitu 92,62% di antara keduanya. Untuk lebih detail pada area Batu Busuk di stasiun satelit TRMM yaitu terdapat nilai dengan nilai R 0,961, dengan pada satelit GPM terdeteksi korelasinya 0,761. Pada Gunung Nago TRMM terdapat akurasi 0,890, dan pada Gunung Nago di stasiun GPM itu ada nilai akurasi 0,962. Lalu pada daerah Limau Manis pada stasiun TRMM mendapat nilai 0,889, dan pada stasiun GPM itu terdapat nilai 0,744. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam 3 area di daerah Kuranji, yaitu stasiun TRMM yang lebih tinggi dibandingkan di stasiun GPM. Pada slide ini yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini, data curah hujan satelit TRMM dan GPM IMER-GF menunjukkan nilai validasi yang berbeda dalam rentang waktu harian. Hasilnya menunjukkan bahwa GPM IMER-GF melebihi TRMM 3B242RT dalam hal kinerja hidrologi harian. GPM IMER-GF menunjukkan nilai R yang lebih tinggi dan metrik kesalahan yang lebih rendah, termasuk relatif bias atau RB dan RMSE, statistik asosiasi yang kuat, dan nilai RB yang sangat kecil di berbagai stasiun pengamatan hujan menunjukkan bahwa data hujan di satelit GPM IMER-GF dapat digunakan sebagai pengganti data hujan terukur di DAS Kuranji, terutama di daerah yang tidak memiliki penakar hujan. Jadi dalam penelitian kali ini, stasiun GPM itu lebih mendapatkan akurasi dibandingkan stasiun TRMM, dikarenakan nilai RMSE dan nilai R yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan validasi terhadap data satelit TRMM dan GPM, hasil penelitian ini sangat penting untuk menganalisis prospek penerapan data curah hujan satelit pada skala waktu yang berbeda. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian pertama yang mengembangkan pendekatan komparatif produk curah hujan satelit untuk mengamati data penakar di DAS Kuranji. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di DAS di daerah-daerah yang lain memiliki iklim yang sama dan dengan daerah dengan jaringan penakar hujan yang tidak teratur atau panjang. Sekian presentasi dari saya rasa cukup. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.